Ica. Jadi kalau berbicara terkait Trade Connect Summit 2024, sebenarnya ini bukan kali pertama Bank Jatim melibatkan Alfie kan Pak? Belum Oh, UC-nya iya. UC-nya udah. UC-nya Dari terkait UMKM juga. Terkait UMKM juga. Ya. Jadi itu edukasi terkait sama UMKM yang hadir Pak Alexander. Nah, saya juga mendukung karena kita butuh itu. Kita nggak bisa tadi bener Pak Eko, nggak bisa menunggu hanya pemerintah saja yang punya tanggung jawab, tapi kita swasta walaupun Bank Jatim sebagian punya pemerintah ya. Tetapi konsen ini kan ya tadi saya bilang tidak selalu harus bisnis oriented. Betul. Tapi di situ sebetulnya ada potensi bisnis juga kan gitu lah. Ada akhirnya ya Pak. Ada akhirnya. Nah itu yang kita nyari bahan bakunya gitu ya Pak ya. Kita udah siap nih gitu. Alfie udah siap masak aja, tinggal bahan bakunya nih. Which is itu adalah para UMKM atau eksportir baru ya Pak. Bank Jatim mendorong mengedukasi para anggota-anggotanya untuk bagaimana kamu mencari buyer. Saya tergelitik dari tadi Bapak yang sampaikan kita nggak bisa menggantungkan diri pada perwakilan perdagangan di situ tertentu, tapi juga ternyata pun teman-teman kita eksportir ini mereka juga Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Alfie seluruh Jawa Timur. Kebetulan hari ini kita ketemu di acara yang agak sedikit berbeda kita karena menginformasikan bagaimana peran Alfie kepada teman-teman pelaku usaha kecil UMKM yang kemarin sempat diadakan yang oleh Bank Jatim dan melibatkan Alfie untuk sosialisasi edukasi bagaimana cara kirim teman-teman UMKM di pasar internasional. Di acara The Operator, ini operatornya perbankan. Ya, kita hadir di pagi ini di Rumah Logistik Podcast Alfie Jawa Timur. Saya didampingi ketua kita yang kita hormati. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Ketum. Semua. Bapak Sebastian Wibosono dan tentunya dari narasumber yang punya acara hajatan luar biasa kebetulan pas hari Jawa Timur juga ya, hari jadi Jawa Timur juga ya. Pas di bulan di bulannya betul. Dua hari hadir di tengah kita. Kami panggilnya Bu Rara. Beliau adalah Ibu Ira Dwi Astuti sebagai asisten presiden untuk divisi international banking. Ditemani dengan Mbak Ica atau Mbak Rizka. Mbak Rizka ini adalah lengkapnya Mbak Dianing Rizka. Panggilnya Ica. Ya, untuk divisi international banking. Kami terima kasih kehadirannya. Pak Ketum juga nyempetin untuk nemenin nih. Kami juga terima kasih diberikan kesempatan. Ya, jadi untuk bisa poinnya sharing. Acaranya kemarin namanya adalah Trade Connect Summit 2024. Acaranya saya hadir sebagai pembicara mewakili Alfie dan ada teman-teman dari Dirjen Bea Cukai juga KBBC Tanjung Perak dan beberapa narasumber yang sifatnya edukatif banget. Acaranya luar biasa. 2 hari dan ada beberapa potensial dealing dengan beberapa buyer. Nah, kita langsung kepada yang punya acara. Bu Rara, selamat pagi, sehat selalu. Pagi. Mbak Ica. Pagi. Jadi Baik. kita mau denger nih acaranya kemarin yang heboh-heboh itu. Karena saya hadir di sana. Jadi tahu nih hebohnya bagaimana antusiasme dari peserta. Sebenarnya kalau hadir di hari pertama lebih heboh lagi, lebih Pak. heboh lagi. Iya. Heboh lagi betul-betul. Jadi kegiatannya berapa hari Bu kemarin? Kegiatannya 2 hari Pak. 2 Jadi hari. Senin dan Selasa. Cuma sebelumnya diawali dengan kita ada welcome dinner karena ada beberapa tamu undangan dari luar negeri kan Pak. Beberapa atas perdagangan. Jadi ya kita menyambut mereka lah beserta para potensial buyer dari luar negerinya. Jadi semacam B2B lah gitu ya. Jadi iya, buyer betul, dengan betul. si bisnis Betul. seperti bisnis matching. bagus banget ya. Business matching. Apresiasi juga. Iya, Jadi iya, bank business itu nggak matching. selalu bisnis oriented aja. Nah, Tapi itu tujuan kita memang Pak. Ada satu Betul. sosial ya. Jadi Betul. ini tuh ini sebelum diceritakan saya kupas saya appreciate banget karena selama ini acara-acara concernnya kepada business matching yang concern adalah komoditinya tuh. Iya. Ya. Di acara ini yang luar biasa adalah bukan komoditinya yang dibahas. Iya. Tetapi entrepreneurnya atau pelaku usaha UMKM-nya
dikenalkan bagaimana international trade yang terjadi. Iya. Nah itulah akhirnya peran Alfi juga hadir di situ, peran teman-teman yang lain di situ. Udah nggak usah banyak ngomong. Siap. Monggo Bu Rara, luar biasa nih, silakan. Baik. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama rekan saya juga ya, sama Mbak Ica. Jadi kalau berbicara terkait Trade Connect Summit 2024, sebenarnya ini bukan kali pertama Bang Jatim melibatkan Alfi kan Pak. Ini sebenarnya kali kedua gitu. Nah, kebetulan di acara sebelumnya sekitar di awal tahun ini itu kebetulan namanya mirip Trade Connect. Karena memang itu menjadi salah satu program tahunan kita Pak, harapannya untuk bagaimana bisa mengkoneksikan para UMKM dengan potential buyer dari luar negeri. Nah, perbedaannya di acara yang saat ini kita perkenalkan di tahun ini Pak, Trade Connect Summit 2024, dan kebetulan juga bertepatan dengan bulan Hari Jadi Jawa Timur gitu ya Pak ya. Jadi kita harapannya mengapresiasi itu juga. Nah, Trade Connect Summit 2024 ini yang ada summitnya nih Pak, ini adalah event yang memang kita anggap spesial gitu, karena tidak hanya business matching tapi kita sekaligus dalam bentuk kegiatan pameran, exhibition, kemudian ada talk show-nya untuk sarana edukasi, kemudian ada business matching-nya. Nah, dengan kita punya tagline Your Opportunity to Connect gitu Pak. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana menjalin networking, karena kita melihat mungkin kita dekat ya Pak ya Bang Jatim dengan teman-teman UMKM, kemudian kita melihat bagaimana UMKM ini sebenarnya dari sisi senjata itu mereka sebenarnya udah ready untuk go global gitu. Dari sisi produknya bagus, kualitasnya, kemudian kuantitasnya juga oke, karena kami juga selalu kurasi dulu kan Pak ya untuk memastikan ada continuity, karena itu adalah suatu hal yang penting kan Pak pada pada saat mereka harus memasarkan gitu. Jadi secara semuanya setelah terkurasi itu layak gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah selama ini mereka menggunakan agent. Agentnya kalau kebetulan dari Jawa Timur itu enak ya Pak ya, di tempat kita sendiri, rumah kita sendiri gitu. Tapi kalau agentnya itu kadang ada yang Bali, ada yang Jawa Tengah, seperti itu kan. Betul, produknya sini gitu kan, tapi akhirnya diakui sebagai pencapaian di luar Jawa Timur sendiri. Jadi sebenarnya kegiatan ini juga bertujuan untuk bagaimana membantu regulator gitu ya, atau pemerintah lah Pak, untuk bisa meningkatkan neraca perdagangan di Jawa Timur sendiri gitu. Khususnya mungkin ada upaya untuk membentuk eksportir baru gitu Pak, eksportir baru. Dan karena kita tahu kendala mereka salah satunya adalah belum aja nih ketemu sama potential buyer dari luar negerinya gitu. Sebenarnya mereka udah oke, cuman pakai agent tadi. Jadi yang kami tekankan di acara ini sebenarnya adalah business matchingnya Pak. Exhibition itu adalah sebagai bonus aja untuk halayak umum juga bisa dinikmati, tapi yang kami tekankan adalah business matchingnya. Jadi acara kami ini tidak hanya sekedar gebiar dan seremonial, tapi memang kita utamakan business matchingnya. Jadi kemarin di hari pertama, hari Senin tanggal berapa? 14, tanggal 14 itu berjalan berdampingan Pak. Jadi ada kegiatan exhibition, ada seremonialnya, kemudian ada business matchingnya. Jadi business matchingnya ini kemarin kita bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dibantu untuk mendatangkan beberapa perwakilan perdagangan dari luar negeri. Kebetulan yang confirm hadir kemarin perwakilan perdagangannya ada 3, Taiwan, Thailand, Bangkok, kemudian satunya Dubai gitu. Nah, plus ada potential buyer lain dari Jepang. Jadi ada Mitsui perwakilannya yang ada di Indonesia. Nah, itu kita bawa untuk benar-benar menggali, ketemu langsung dengan para UMKM kita. Cukup banyak kemarin produk matchingnya, baik itu mulai food beverage, kemudian ada karkol, kemudian ada ada cincau juga diminati loh Pak, ditanya-tanya. Jadi berkali-kali tuh sedikit cerita dari salah satu buyer Taiwan kebetulan itu nanyanya berkali-kali, hadir kan? Besok nanya lagi, hadir kan cincau? Besok lagi, hadir kan cincau? Ya ampun, ini ngidam sepertinya yang Taiwan ini ya gitu. Ditanyain terus. Jadi
itu Pak, ada cukup banyak kategori produk yang lain lagi. Nah, pada saat mereka nih sudah kita ketemukan dengan potensial buyernya, harapannya pasti terjadi dealing. Cuman kami pun juga memahami dealing itu kan kadang nggak bisa seketika ya Pak ya, harus selalu ada follow up. Cuman at least membuka channeling itu adalah, kalau kita sebagai pebisnis Pak diberikan kesempatan untuk bisa ngomong dan jualan, itu adalah suatu anugerah ya Pak ya gitu. Tinggal betul, tinggal nanti masalah itu dealing itu bisa sambil berjalan lah gitu. Nah, once para UMKM ini itu mereka terjadi dealing, di mana sebelumnya seperti yang saya ceritakan, memang ada beberapa yang mereka sudah pernah ekspor sendiri, tapi banyak juga yang mereka itu masih agent atau belum direct ekspor. Nah, once mereka dealing, kemudian mereka harus kirim barang. Nah, ini makanya kami berkali-kali nih kontak Pak Wibi, Pak Iko juga untuk boleh Pak kita dibantu, kita butuh banget nih narasumber dari Alfie gitu untuk membantu once para UMKM ini memang terjadi dealing, mereka pasti nanya kan cara kirimnya bagaimana. Kalau kita yang memberikan informasi di situ kan bukan kompetensi kita ya, mungkin kita hanya kulit-kulitnya aja, tapi kalau udah nyampe dalam itu kayaknya agak susah. Makanya daripada salah menjawab, kita langsung hadirkan gitu harapannya. Makanya kemarin kan juga terima kasih sudah dibantu hadir, dan harapannya mungkin kalau nextnya ada kontak nih dari teman-teman UMKM kami, mungkin izin akan kami langsung teruskan ke teman-teman Alfie ya untuk dibantu gitu Pak, sehingga harapannya ya tadi sih goal akhirnya adalah dealing transaksi, membentuk eksportir baru, dan pada akhirnya neraca perdagangan Jawa Timur juga lebih bagus gitu sih Pak, kurang lebihnya. Acaranya memang ramai meriah, yang hadir juga banyak. Saya memperhatikan Pak Ketum acara itu. Saya pertama hadir, saya lihat adalah komoditinya, kemudian penempatannya, kemudian rangkaian acaranya. Overall oke. Karena memang memisahkan mana yang UKM yang berpotensi dan mana, mohon maaf, UKM yang masih kapasitasnya di lokal. Jadi itu ada di gerai makanan, nah itu di luar itu UKM semua, tapi yang di luar itu memang tidak sebagai penggembira lah. Cluster ya. Betul. Di cluster ya. Sedangkan yang di dalam datang kita langsung diregistrasi itu. Ya, diregistrasi online kan itu kan ada petugasnya. Oke. Saya lihat kepentingannya apa semuanya oke. Karena kami pengisi acara, salah satu acara nggak terlalu banyak ditanyakan kan gitu kan. Tetapi kita ngelihatnya di situ ada komoditi-komoditi yang memang selama ini komoditi potensial ekspor. Ada kopi, ada furniture, ada karkul, dan ada usaha makanan kecil tapi premium tuh. Dan ketemu saya udah 3 kali dari UC, teman-teman ada Jason di situ. Jason ya. Jadi kita sempat undang juga ya waktu itu ya sini ya. Belum belum. Oh, UC-nya iya. UC-nya udah. UC-nya dari terkait UMKM juga. Terkait kalau UMKM juga. ya. Jadi itu edukasi terkait sama UMKM yang hadir Pak Alexander. Nah, ini kami lihat bagus, makanya kita appreciate acara ini. Dan jangan sepenggal nih langsung berkelanjutan, karena kan harus continue kan gitu. Harapan kami ini juga baru begitu. awal. Baru bagaimana mindsetnya teman-teman pelaku UKM ini udah internasional minded. Jadi kemarin izin tuh kami kenalkan yang B2C dan B2B. Jadi yang barang kecil barang gede betul. Kami sampaikan tentang metode pengirimannya, cara kirimnya, moda kirimnya, kemudian transaksinya macam-macam, salah satunya ya Bank Jatim yang punya kapasitas di situ. Iya, secara capable mungkin Bank Jatim punya ya. Iya, punya. Di situ. Hanya mungkin ke depan kalau ini bisa di continue, mungkin dari pendidikan juga mungkin bisa dilibatkan kayak di manajemen. Karena kan selama ini kita ngomong UMKM itu selalu jadi bahasa politik ya. Tapi hasilnya kita nggak tahu gitu sebetulnya dari alur hulu ke hilirnya ini kan ya gitu ya. Semua UMKM bahwa UMKM ini memperbesar pendapatan negara dan sebagainya. Hanya kita belum tahu data yang benar itu apakah UMKM ini benar-benar bisa berjalan dengan baik untuk ekspor dan sebagainya ini. Karena memang dari dulu tidak ada perencanaan. Munculnya UMKM ini karena Covid. Dan menjadi stabilisator ekonomi nasional. Nah itu kan maksudnya. Nah, benang merahnya itu di mana kan gitu? Di mana? Kok ujug-ujug menjadi itu? Akhirnya menjadi formulasi keterkaitan.
Nah, hanya semuanya dikaitkan nggak apa-apa. Namanya juga trial and error untuk menguatkan yang benang merah menjadi benang hitam yang tegas gitu kan. Kan gitu kan. Betul-betul bisa stabilisator ekonomi nasional berkelanjutan. Jadi tidak tergantung dengan komoditi-komoditi industri. Nah, sekarang udah bergeser nih investasi bukan industri, hilisasinya dari mana nih kan sekarang udah pelaku daerah, komoditi desa udah diangkat. Ini Bang Jatim nanti uji ke ujung-ujung nih. Dan kita itu Pak, gitu. kalau ngomongin Bang Jatim sendiri, program kita memang berkelanjutan sih Pak. Jadi kita punya program yang tadi karena Bapak ngomongin desa-desa ya, kita punya program Desa Penurun Devisa. Mungkin kalau sempet pernah dengar juga. Jadi kita memang mengangkat komoditas unggulan yang pasti unik memang di situ memang banyak gitu dikenalnya adalah tertentu. Contoh itu mana kita Mbak Ica ada Pacitan, ada Kediri, itu produk-produk komoditas agriculture lah Pak. Di mana di situ di situ memang secara pertaniannya komoditasnya itu kuat. Cuma mereka dan ada demand di luar. Cuman nggak ada koneksinya, gimana nih menghubungkan gitu, sehingga di situ kami carikan off-taker yang bisa menjembatani. Jadi dari desanya itu mungkin bisa ada semacam paguyuban atau asosiasi atau BUMDes yang menjembatani, kemudian dihubungkan ke off-takernya ini yang akan ekspor gitu. Tentunya off-taker ini harus di Jawa Timur juga gitu. Nah itu kita di tahun lalu ada berapa desa penulung devisa? Di Jawa Timur 8 di Jawa Timur. 8 desa penulung devisa. Bukan saingannya desa devisa? Kita makanya Bapak kalau misalkan makanya mungkin kalau dari sisi kuantitas bukan saingan, saling mengisi. Betul. Cuman memang Pak, makanya kalau dilihat dari sisi kuantitasnya kan cuman 8 nggak banyak gitu kan, nggak ada apa-apanya dibanding apa gitu. Nah cuman memang di sini yang kami tonjolkan kita nggak kuantitas Pak tapi kualitas. Jadi kita sedikit tapi benar-benar kita dampingi end to end, hulu hilirnya kita dampingi, pembiayaannya kita dampingi hulu hilirnya. Kemudian setiap ada event business matching atau kemudian refreshment, edukasi, regulasi-regulasi baru itu selalu kita undang seperti itu. Ya, kemudian ada G-Export and Trade Assistance, itu kita kerjasama sama Disperindak Provinsi. Di Alfi ini di bawah Pak Ketum Wibisono ini aktif ke daerah. Aktif ke daerah juga ya Pak. Kami mungkin ada sesuatu yang bisa disinergikan nih Pak. Kami serombongan ke mana namanya, ke Kediri, ke Banyuwangi. Kita memetakan. Mapping yang kami mappingkan memang terkait sama neraca logistik. Fasilitas, infrastruktur, regulasi support, peran pemerintah pusat, daerah, itu kita sudah mappingkan. Memang kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi kita tahu nih potensi di sana, diangkutnya apa, pakainya apa, harganya berapa, aksesnya kemana. Jadi kita itu mencoba mengintegrasikan potensi lokal dengan market global. Ada 2 konsentrasinya di cara jual sama cara kirim. Cara jual ya. Kak Alfi concernnya di cara kirim. Mau kirim live plantation yang tren di Kediri ya, masuk pasar Amerika, tanaman hias ya Pak. Tanaman hias itu dulu awal-awalnya kami juga yang mendorong. Mulai B2C jadi B2B sampai dikunjungi sama staf ahli Menteri Desa sama hortikultura juga, asli pengembangan hortikultura, tentang loh ini kok bisa, ini ekspor nggak kontaineran. Tapi nilainya gede. Nah, itu akhirnya terilis kan gitu kan. Jadi gini, tidak selalu, mohon maaf, kita dengan pemerintah bersama-sama berkembangkan gitu ya, saling mengisi. Tidak perlu saling menunggu. Jadi kami di Alfi yang belum banyak dilakukan oleh yang umum di Alfi, Pak Ketum menginstruksikan titik potensi untuk eksplorasi logistik. Potensinya banyak soalnya. Banyak banget. Jawa Timur ini. Ketum 2 hari 3 hari gitu dibagi. Itu untuk punten Pak, untuk apa? Pemetaan itu based on apa Pak? Untuk memetakan di situ potensi logistiknya besar gitu. Itu dari memang yang direct ekspor atau komoditasnya potensi ekspor. Kita melihatnya sarana dulu. Sarana dulu. Jadi fasilitas sarana apa aja yang kira-kira pelabuhan contohnya
Contohnya Lamongan. Ini kan sudah ada pelabuhan internasional nantinya. Walaupun sekarang belum terlihat berkembang, tapi kan itu potensi. Dan itu PMA, Bu. Berarti kalau kita bicara PMA, mereka juga akan mengapresiasi investasi yang dia kirim ke sini kan gitu. Ada Doho juga. Doho Airport Kediri. Kebetulan kemarin juga waktu belum launching kita udah ke sana juga diundang kebetulan sama Angkasa Pura ya. Banyuwangi. Jadi ini potensial banget gitu loh. Di Banyuwangi ini juga nanti ada pengembangan pelabuhan. Jadi sebetulnya Jawa Timur ini secara sarana prasarana untuk transportasi itu sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana antara pemerintah, swasta, Bank Jatim juga yang membantu bisa memaksimalkan potensi ini. Nah, tentunya pemberdayaan UMKM ini tidak sekedar hanya slogan, tapi saya juga mengapresiasi di Bank Jatim. Saya juga mendukung karena kita butuh itu. Kita nggak bisa tadi benar Pak Eko, nggak bisa menunggu hanya pemerintah saja yang punya tanggung jawab, tapi kita swasta walaupun Bank Jatim sebagian punya pemerintah ya. Tetapi konsen ini kan ya tadi saya bilang tidak selalu harus bisnis oriented. Tapi di situ sebetulnya ada potensi bisnis juga kan gitu lah. Pada akhirnya. Nah, itu yang kita di LV ini kami sudah memetakan semuanya dan sekarang sudah aktif dilibatkan oleh langsung dari Kementerian Perhubungan, langsung ke LV Jawa Timur tentang integrasi antar moda di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur. Baik itu transportasi penumpang dan transportasi kargo. Kalau di LV pasti bicara barang kan gitu. Nah, dan itu ada potensi yang antar kota. Kan gitu kan, ada yang antar pulau, provinsi, ya, dan antar negara. Kebetulan Jawa Timur punya Surabaya Port, punya Juanda International Port, lengkap ya. Hubnya Indonesia Timur itu kesini. Surabaya, sini. Dan kita ketum ini sering diundang ke Indonesia Timur teman-teman DPW yang lain karena apa? Mereka perlu informasi tentang bagaimana menyambungkan nih, mengkonekkan melalui Surabaya. Dan itu udah disupport oleh Direktorat Teknis Kepabeanan bagaimana kemudahan dokumentasinya. Alfi itu di situ semuanya. Jadi concernnya di logistik ada penumpukan penimbunan dan yang satunya adalah pemindahan atau transportasinya. Berarti cocok ya Pak, misal nanti dari kami nih para UMKM-nya beneran ada yang baru ekspor itu ya. Jadi kita bisa dibantu sama Alfi untuk logistik. Alat transportasi yang terbesar di sini kan pelayaran ya, sebagai kapal. Jadi home base pelayaran terbesar itu sebetulnya Surabaya, bukan Jakarta nih. Jadi ada beberapa pelayaran besar yang domestik. Sebetulnya home base-nya bukan di Jakarta, Bu. Home base-nya di sini dan sebetulnya kapasitas pelayaran Indonesia itu sudah sangat mumpuni untuk wilayah Indonesia ya Pak ya. Sudah sangat cukup. Domestik dan internasional itu. Nah, gitu. Potensi yang besar itu juga yang menjadi salah satu background kami Pak, kenapa kami mengusulkan untuk mengusung acara ini Trade Connect Summit ini karena ya memang Surabaya, Jawa Timur kalau dari sisi provinsi terbesar kedua ya Pak gitu. Kemudian mendukung nasional mendukung perekonomian nasional lah gitu. Jadi secara potensi memang besar gitu. Tinggal memaksimalkan apa yang belum kami hadir di pemerintah daerah, undangan biasanya tahun gini ada kan gitu kan. Kemudian pemerintah pusat. Alhamdulillah sih selama ini kita kerjasama dengan bermitra dengan Deperindak ya. Kami selalu diundang juga. Di yang terakhir kemarin agenda festival ekspor juga ada. Ada. Alfi kan. Selalu kita hadir lah karena itu kita juga konsen lah di situ ya. Memang sinergi sih Pak. Kalau sekarang ini kan memang harus sinergi dan kolaborasi ya Pak, nggak bisa sendiri dan gitu. Solusi. Betul. Jadi harus kami ada solusi yang ditawarkan. Banyak Pak, ini trading masalahnya begini kan gitu kan. Bayarnya kami akan memetakan satu-satu. Jadi mengedukasi, oke, yang ini diwaspadai, yang ini disiapkan kan gitu kan. Sehingga meminimalisir untuk fail. Kan beberapa kejadian ekspor di Jawa Timur nggak dibayar. Nah, dengar kan? Sering ya. Nah, konten yang jadi korban siapa? UKM. Betul. Makanya kemarin juga ini Pak, salah satu yang menjadi concern kami juga dan salah satu program ini sebenarnya kenapa kami anggap cukup aman, maksudnya aman kita nggak bilang namanya risiko nggak mungkin 100% hilang ya Pak ya, hanya mitigasi aja. At least dengan kita membawa para perwadak, istilahnya kan beliau-beliau yang merekomendasikan para buyer-buyer ini. Nah, mereka pun sebenarnya juga sama, mereka juga bilang ke kami bahwa mereka pernah ada
pengalaman buruk gitu dealing dengan supplier di Indonesia, ternyata dari sisi mereka yang beneran, ternyata supplier Indonesia nggak bener gitu. Pun juga kebalikannya, di kitanya udah bener-bener, di sananya nggak bayar gitu. Jadi karena ada komunikasi khusus nih antara kita yang bawa supplier, mereka yang bawa buyer, jadi pada saat terjadi permasalahan kita bisa membantu untuk korespondensi lah gitu. Yang kita akan tegur supplier kita kalau nggak bener, yang sana akan tegur buyer mereka kalau nggak bener. Jadi misalkan terjadi potensi unpaid dan sebagainya, ya harapannya itu bisa lebih mudah lah untuk ditemukan solusinya karena terkonek semua nih Pak tadi. Makanya kita harapannya benar-benar connect gitu Pak. Nih teman-teman dulur Alfi Jawa Timur ini, akhirnya kan kita terbuka semuanya. Bagaimana peran peran anda semuanya ini, anggota Alfi ini diperlukan. Bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh areal Jawa Timur. Betul. Saya berharap teman-teman Alfi yang punya kantor perwakilan di daerah-daerah, ayo mulai proaktif. Bukan hanya menjual, tapi sedikit mensosialisasikan dan mengedukasi tentang kemudahan pengiriman barang. Ya, pengiriman barang dari yang kecil 1 kilo ya sampai kontaineran, trackingan, bok-bokan, sampai brick bag curah kan gitu kan. Itu teman-teman di daerah menunggu. Dan Bang Jatim siap mendampingi dan didampingi. Betul gitu. yang tadi disampaikan sama Pak Wiwi bahwa tidak harus menjual ya Pak, dengan kita dengan mengedukasi, mendampingi itu kalau terjadi ya akhir-akhirnya akan kembali ke kita ya Pak secara bisnis ya gitu. Di kita sama pengurus-pengurus yang lain kalau diskusi ini, kita ini aslinya bukan jualan, tetapi meningkatkan. Nanti pasti ada yang dijual. Jadi oh ya, Pak Iko juga Bang Jatim ini juga merupakan partner dari terminal kontainer dan terminal pelabuhan ya. Di sini ya. Jadi apa aja Bu kira-kira produk layanan yang diberikan dari Bang Jatim ke terminal? Oke, Bang Jatim memang sudah sinergi dengan terminal ya Pak ya, pelabuhan. Jadi mengakomodir untuk pembayaran terkait dengan pajak ekspor impor itu bisa melalui Bang Jatim, dan juga untuk bea masuk dan keluar terkait kepelabuhanan itu juga bisa diakomodir. Namanya automatic system untuk auto collection itu ya, betul. ya. Jadi langsung auto debit, harus didaftarkan terlebih dahulu memang. Register dulu ya. Betul, register dulu, kemudian nanti untuk transaksinya bisa dilakukan di seluruh cabang. Seperti itu. Jadi tidak hanya di sini tapi jadi untuk pendaftarannya, untuk akunnya itu harus didaftarkan di yang wilayah Perak dulu. Dan kami juga ada kantor fungsional di dalam TPS, betul gitu. Jadi ini sekedar info aja Bu. Jadi auto collection ini adalah produk dari Pelindo ya, yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu kan TPKS berbeda-beda ya, ada auto collection, ada yang bisa langsung bayar. Nanti auto collection ini adalah produk pilot project yang dari Jawa Timur ini yang akan dipakai di seluruh terminal di Indonesia. Jadi ini bagus banget. Nah, ini juga selain di terminal kontainer, ini sudah dimulai di terminal billbox-nya juga. Jadi mungkin ini sebetulnya pasarnya buat Bang Jatim bekerja sama banyak ini ya. Iya, yang punya tempat ya. Harapannya harus punya area. Gitu. Jadi teman-teman di Alfi Jawa Timur sudah familiar lah dengan Bang Jatim. Iya, betul. Dan sebagian besar saya yakin sudah memanfaatkan itu karena transaksinya di Pelindo gitu kan, tinggal akunnya yang mana kan gitu kan. Betul. Dan Bang Jatim salah satunya. Betul. Gitu. Sama fasilitasi untuk pembayaran bea ya Pak terkait dengan kepelabuhan. Nah, ini untuk kedepannya kerjasama antara Alfi, Bang Jatim dengan kami melihat bukan sebuah program tapi sebuah kebutuhan. Betul. Jadi bagaimana mengedukasi, mensosialisasikan masyarakat pelaku usaha, baik itu yang UKM, IKM dan apapun di seluruh Jawa Timur ini untuk lebih mengenal pasar yang lebih luas. Betul. Ya sekarang kan udah jual kue nggak hanya antar kota, yang itu kan udah antar negara. Kan gitu. Pete kemarin kami sampaikan, pete itu bukan konsumsinya orang sini. Jadi sebetulnya kalau kita sampai luar negeri mau juga mereka makan pete ya Pak. Unik banget Bu, unik banget. Ibu nggak kepikirkan bawa pesawat tapi ngirim unta gitu. Itu terjadi. Itu terjadi gitu loh. Ada juga Pak di Bondowoso waktu itu kirim kambing. Kambing. Naik pesawat. Naik pesawat. Naik pesawat. Kalau yang itu saya pelakunya Bu.
Kami charterkan pesawat dan salah satu kambingnya di beberapa daerah. Iya, iya. Oh iya Pak Eko ya itu ya. Iya, saya kerjakan. Itu dari tujuan 4 kali penerbangan. Itu Satu- ekspor ya? Ekspor Ekspor ya, Ke Pak, ya. Brunei. ke Brunei. Jadi itu salah satu program swasta di teman-teman pelaku usaha, Iya. kemudian melibatkan peternak lokal. Iya, iya, iya. Programnya seperti itu, cuma memang harus ada lebih lebih concern, lebih detail, lebih serius untuk berkelanjutan. Iya. Karena marketnya sebenarnya ada. Marketnya ada, cuman Ada. mungkin continuity-nya saat ini Continuity masih dan belum gitu support ya, Pak, ya. regulasinya. Jadi memang kan Support regulasi. kalau memang hewan itu kan agak ketat ya. Betul, Jangan betul, sampai kita betul. ekspor kambing tapi jatuhnya ekspor penyakit, ekspor Betul, virus. betul. Itu yang masalah di negara Karantina penerima itu. ya. Iya, jadi di Karantina sini pasti. lolos, di sananya juga belum tentu lolos. Iya. Kemudian pengangkutannya, Iya. terus tingkat kematiannya. Iya. Kemudian kambing itu kan bukan sebuah hasil produk yang dikasih dari bahan ini, bahan itu sehingga rata semua. Iya, Ini kan pasti kan standarisasinya standarisasinya. Sama Jadi itu- regulated di negara masing-masing. Betul, sih betul. kalau itu. Nah, stop kemarin memang tidak bisa masuk karena ada regulasi penyebaran penyakit kuku dan Nah mulut. itu. Oh, akhirnya balik, Pak. Iya. Bukan balik, tidak lanjut. Oh, tidak lanjut. ada Oh, lagi. udah sempet Untung tapi- Iya. belum sampai sana kalau Iya. udah reekspor ya. Iya. Jadi itu Kos sudah lagi. terjadi. Kemudian di seluruh ASEAN bahkan karena kambingnya Indonesia itu potensinya bagus, saingannya sama Australia. Iya. Tapi Saingan Pak, kalau Australia. seperti itu kan cukup mahal ya Pak ya untuk cost Oh, iya, freight-nya iya. gitu. Yang mana mungkin saya nggak ngerti apakah yang ekspor ini itu peternak besar gitu, atau mungkin memang dari sisi dealing untuk freight-nya semuanya buyer yang Iya. cover gitu Pak. Jadi kemarin itu kalau bicara kambing yang ekspor kemarin, awal transaksinya adalah FOB. FOB itu si petani atau koperasinya menyiapkan Tinggal kambingnya nyiapin di sini Yang aja mereka datang ya, ke sini. mereka Mereka datang ke sini karena pandemi, mereka tidak bisa datang ke sini. Dirubah transiknya menjadi CIF. CIF. Oke. Nah, CIF itu merubah beberapa klausul transaksi dengan betul, perbankan betul, tertentu, betul. pakai LC, Betul. dan itu hitungnya bukan per head lagi, tapi per kilo. Betul, Merubah betul, transaksinya. betul. Kebetulan saya mengasistensi untuk hal itu semuanya. Dan mekanisme pengangkutan. Yang pembelian di sana memang adalah importer yang supplier untuk kebutuhan government. Jadi memang kejadiannya kemarin itu tidak ada daging kambing di sana. Oh, jadi udah benar-benar Jadi memang udah 1 bulan 2 bulan nggak makan daging kambing, ceritanya gitu. iya. Nah sampai di sana ya langsung dieksekusi, langsung langsung potong ya, dipotong. Pak, ya? Jadi besoknya kami udah dikasih foto gambar ini loh, yang kambing pertama hari. Jadi 4 hari kami ngangkut 4 kali penerbangan. Dan itu totally ada sekitar 1.400 ekor, 104 ekor. Hanya memang ke depan kita berharap sih UMKM ke depan ini ya, Iya. jangan FOB Pak. Ya, ya, ya. Kita berharap Betul. mereka Harapannya itu memang bisa jangan FOB sih, Pak. CNF. Yes. Karena CNF, selain CNF, dapat ya. keuntungan dari Iya. produk Di juga sini. dari logistik. Betul, betul. Nah, inilah Logistik. maksud saya Alfi di sini, peran Hadir. Alfi di sini Iya. untuk bisa mengedukasi Betul. ini. Betul, betul. Sehingga tidak hanya pemain di tuan rumah saja, Iya. Betul, tapi dia juga bisa ekspor. Betul, Iya. gitu. betul, Bisa ekspor betul. dengan Memang transportasi sendiri. betul. Jadi ada culture yang agak sedikit tertinggal dari negara sebelah. Jadi kalau di Indonesia, di negara sebelah itu saya sebut Malaysia, itu adalah multi etnis internasional, sehingga mereka terbiasa crossing terkait sama transaksi Yeah. antar negara. Di Indonesia ini multi Masih etnis Nusantara. Nusantara. Jadi tidak kemana-mana. Betul. Tidak kemana. Memang Indonesia dikaruniai yang sebegitu luasnya, sebegitu Dengan- banyak. Jadi trading bisa antar. Iya, antar pulau, antar Pulau ini. sendiri. Cuma memang yang harus saat ini kalau bicara di domestik adalah pemerataan. Pemerataan ini efeknya adalah kekuatan ekonomi. Ini yang belum. Peran Alfi ada di situ sebagai jembatan distribusi. Betul. Iya, logistik itu Distribusi. penting Iya. Pak, untuk pemerataan. Ilmunya logistik itu hanya satu, kalah sama ilmu dukun. Apa tuh Pak? Kalau dukun ngirim barang nggak kelihatan kelihatan. ya. Nggak Sampai- kelihatan. Oh iya. Kok ini ngirim barang juga. Masih kelihatan, masih kelihatan. Jadi Masih kelihatan. semua kami kaji di Alfi terkait sama kepabeanan kalau internasional, pengangkutannya alat transportasi laut, darat, udara. Sekarang ada multimoda. Surabaya Iya, udah betul, punya betul. stasiun menjadi pelabuhan muat asal ekspor. Stasiun namanya stasiun Benteng. Kemudian terkait sama komoditi udah macam-macam. Udah macam-macam komoditi yang pikir Pak kalau kirim pakai kurir mahal. Iya, Nah, betul. pakai airfreight mahal.
Anda beli online, gitu kan. Iya. Beli jepitnya cuma 20.000, ongkos kirimnya 50.000. Luar biasa. Iya, betul, Ini yang Pak. masalah sekarang ini ya di kita ini. Iya, itu. Jadi pemahaman itu yang kami terus sampaikan. Perlu peran pemerintah, Iya. teman-teman yang bermain di ujung ya di ini. Bagaimana sentra ekonomi terbentuk di seluruh Jawa Timur, seluruh pelosok, dan nanti tidak ada kesenjangan antara yang di daerah sama di sini. Dan Alfi tidak hanya laut ya Pak ya, tapi kan udara ya, semua logistik loh. Iya. Intinya kita prinsipnya dari barang dikirim Dikirim. dengan apapun Dengan Iya, apapun, dengan kita apa? akan coba. Iya. Iya kan? dengan apapun Kita akan coba. hingga nyampe Gitu. ke Dan negara tujuan. kami punya anggota Hampir berapa? Jawa Timur 500 anggota. Di Jawa Timur, Jawa ya, Timur. Pak ya. Hanya memang kebanyakan di Surabaya. banyak kan di Surabaya. Nah, kemarin Ketum dan kami ke Banyuwangi adalah mensupport teman-teman Banyuwangi, Iya. pelaku usaha logistik Banyuwangi, karena kami punya cabang di sana, DPC. Iya di PC. Iya. DPC, dan di sana ada Banyuwangi menjadi pelabuhan internasional saat ini untuk yang laut. Jadi kemarin ada impor sapi, udah nggak di Surabaya. Sudah langsung. ke sana. Ini banyak. Harusnya Gitu. lebih mudah ya Pak ya, dan chain-nya kan lebih betul. pendek. Kemudian airportnya sekarang downgrade menjadi pelabuhan airport domestik, tetapi akses internasionalnya masih Masih dibuka. bisa. Jadi tugas kami yaitu tadi mensolusikan. Betul. Mau betul, kirim betul. apa kan gitu. Iya. Yang belum bisa kirim doa. Makanya tinggal nyari bahan bakunya gitu ya Betul. Pak ya. Kita udah siap nih gitu. Alfi udah siap, siap masak aja, tinggal Iya. bahan bakunya Iya, nih. Which is iya, itu iya. adalah para Bang Jatim UMKM atau dorong eksportir satu yang baru penting. ya Pak. Bang Jatim yang dorong adalah cara jual. Iya. Itu adalah masuknya ke Bang Jatim semua. Nah, ini nih PR-nya Bang Jatim nih. Sekarang udah digital ya, Tum ya? Iya, iya. Gitu. Kalau Kontraknya, cara kirimnya salesnya ya. kita eksekusi. Iya, Semua iya, iya. teman-teman pelaku usaha yang tracking apa itu ada di deretan kami semua. Di di term bawah condition salesnya yang Nah, diatur. jadi bagaimana tidak tergantung caranya. dengan non saya mohon maaf dengan atas dengan mungkin gitu. Makanya kita Iya, saling iya. mengisi. Market itu, impor itu, yang impor bukan government. Yang paling banyak impor sekarang siapa gitu. Iya. E-commerce. E-commerce. E-commerce itu siapa kan gitu. Nah, Iya, sekarang para e-commerce banyak UMKM. impor. Gimana ekspornya? Kita cari dengan cara e-commerce yang lain. Iya, Nah, berharap Bang Jatim nih yang Iya. mengedukasi. Acara kemarin itu tuh kalau menurut saya itu bukan memanfaatkan UMKM, tapi memintarkan UMKM. Saya bilang jempol top lah kemarin, iya. karena misinya Iya, auranya iya. ini yang benar nih. Ini Jadi nggak ada educated menang sekali produk, ya. nggak ada, Iya, nggak ada iya. produk itu ya. Produk itu selama ini concern, oh produk bagus ekspor kan gitu tuh. Iya. Grade A, grade B, grade B. Yang gede jelek aja bisa diekspor gitu. Betul. Bisa aja sih. Iya gitu. Selama memang ada buyer, Iya, ada why buyer. not? Ada demand, ada supply Iya, kan Iya, gitu sama ya. di batok arang kelapa, batok, udah barang buah-buahan. Terus kemudian kokopit. Iya, iya. Kokopit ya. Kokopit itu kayak serat semacam kelapa. oh kelapa. Iya. Iya, iya. Lidi sawit. Sawitnya menjadi komoditi utama. Oh, oke. Cangkang sawitnya Masih- komoditi Oh, semua kedua. produk terpakai itu. Iya, lidi Iya. sawit diekspor. Di Pemalang rumput itu yang biasa dipakai sapu itu juga diekspor. Iya, iya. Jadi Betul, artinya jangan khawatir market ini. Iya. Dan kita pun juga ini kok Pak, Bang Jatim itu tadi kembali lagi bahwa Ya. saat ini kan kita nggak bisa sendiri ya Pak, Ya. harus bersinergi. Kita pun juga mulai menggandeng komunitas-komunitas karena Ya. kita lihat komunitas-komunitas ini itu juga mereka banyak yang punya anggota. Di situ mereka mengedukasi para anggota-anggotanya untuk bagaimana kamu mencari buyer. Saya tergelitik dari tadi Bapak yang sampaikan kita nggak bisa menggantungkan diri pada perwakilan perdagangan di situ tertentu, tapi juga ternyata pun teman-teman kita eksportir ini mereka juga mencari cara, Mengekspor, mencari iya. jalan gitu ya, Jalan. mencari jalan bagaimana sih caranya saya ini ketemu potensial buyer. Ada yang tadi masuk beberapa komunitas gitu, dan kami kerjasama dengan komunitas tersebut gitu. Kita sampaikan kita punya program gini loh gitu. Sekiranya memang programnya memungkinkan nih disinergikan, ya tadi kembali lagi ya Pak ya. Nanti pada akhirnya toh akan bisnis gitu. Cuman mungkin awalannya ya kita jalan lain dulu, mengedukasi, sharing gitu kan Pak. Dan mereka bisa kita ikutkan di program kita pun juga diberikan kesempatan untuk ikut program mereka. Jadi yang jelas saat ini Bang Jatim itu banyak bersinergi lah Pak, banyak bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang tentunya untuk mendukung peningkatan ekspor gitu Pak ya. Betul, UMKM itu ya. Iya.
Ini Bang Jatim memang luar biasa tuh. Bagus. Serius gitu. Iya. Saya kerjasama dengan Bang Jatim itu 2019 dengan Pera. Dengan Pera. Acaranya di Surabaya Suite Hotel. Iya. Nah, kita sharing acara bersama. Konsennya di UKM, yang lainnya belum. Belum ya. Yang lainnya belum. Dan konsisten ya sampai konsisten. sekarang ya. Wah, Dan luar biasa, konsisten. apresiasi sekali nih. Betul. Jadi Harapannya masih tetap Iya. konsisten Harus ya, Iya, Mas, dan harapannya, banyak iya. program-program lain yang bisa Iya. kita Iya, iya, iya. kolaborasikan untuk meningkatkan ekspor, Iya. utamanya meningkatkan UMKM. kesejahteraan Kesejahteraan. melalui perluasan market. Betul. Luasnya ekspor. Sesuai dengan namanya kan Pak, kita itu Bank Jatim itu kan Bank Pembangunan Daerah ya. Kembali lagi pada kitohnya Pak, Iya, kita iya. punya moral untuk harus bisa membangun daerah kita sendiri. Makanya kita nggak Jatim bisa banget. tinggalkan Pak Dia namanya pengen punya UMKM Bank itu. Nggak bisa tinggal. Kalau yang gede-gede kan, oh ya udah tinggal jalan sendiri bisa kan Pak, tinggal transaksinya aja oke di kita. Tapi Iya. yang benar-benar kita support dampingnya adalah ya para UMKM ini Iya, untuk iya. menciptakan eksportir baru gitu sih. Oke, wah kayaknya panjang nih. Oke, teman-teman di dulur Alfi Jawa Timur, ini obrolan sakjane kan tente. Jadi konten. Tapi kita sudah melihat bagaimana peran Bank Jatim meningkatkan perluasan market dengan memberikan kegiatan seperti yang kemarin. Ternyata udah 2 kali. Saya ingat baru 2 kali, yaitu di Trade Connect Summit 2024 tahun lalu ya, akhir tahun lalu Yang awal tahun. Februari, Trade Pak. Connect Februari. Connect, Trade Connect. Udah, kemudian Ini Trade itu Connect juga Summit. Alfi hadir, dan ini kemarin diadakan bulan Oktober Oktober, kemarin, iya. hampir bersamaan dengan bulan Hari Jadinya Jadi Jawa Jawa Timur. Timur. Jadi ayo teman-teman di dulur Alfi merapatkan barisan, dampingi asistensi ini atau teman-teman pelaku usaha kecil menengah untuk meningkatkan perluasan market dengan kemudahan cara kirim. Nah, ini ahlinya di Anda semuanya nih. Dan kita di pengurus mendorong ayo teman-teman anggota Alfi di mana saja di Jawa Timur ini lebih berperan. Iya. Bukan hanya golek duit, tapi yo golek rezeki. Nah, karena kalau sudah meningkat semuanya ya Tum ya Bu Rara ya, Iya, otomatis betul. impact bisnisnya Iya, ya, akan kembali ke trafficnya kita. akan kembali ke kita semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Rara, Mbak Ica, Iya. untuk sebelum ini di ujung waktu. Nanti kita siap. ngobrol yang lebih lanjut lagi. Baik, mungkin sedikit saja Pak. Pertama mungkin sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ke kami Pak, sehingga kami bisa sharing bertemu dengan teman-teman Alfi semua di seluruh Jawa Timur gitu, dan diberikan kesempatan juga untuk sedikit memberikan bagaimana sih Bank Jatim ini gitu kan kapasitasnya terhadap upaya peningkatan ekspor yang nantinya kalau ekspornya semakin meningkat otomatis logistiknya juga perlu kan Pak ya gitu. Jadi harapannya ke depan nanti juga kita nggak putus di sini sih Pak. Siap. Kami pasti masih banyak membutuhkan dukungan dari Alfi untuk di kegiatan-kegiatan program-program Bank Jatim berikutnya. Siap, Gitu, kami Mas. siap. Mungkin Ketum mau sampaikan Ya. untuk Bang Oke, Jatim. yang pertama juga ya tadi saya sebutkan saya mengapresiasi ya. Ya. Jadi Alfi selalu bekerja sama dengan apapun itu yang memang sifatnya positif ya Bu ya, untuk membangun daerah terutama ya di Jawa Timur. Kami sebagai bisnis logistik di sini, apapun perannya yang memang berconnecting Ya. dengan kegiatan logistik, kita welcome ya. Ya. Kita membantu apapun dengan pemerintah, dengan swasta, kita berkolaborasi karena memang sekarang ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Ya. Semua harus berkolaborasi, bekerja sama, walaupun memang ujungnya kalau kita bisnis, ujungnya revenue juga, Revenue gitu. juga. Pendapatan juga, hanya revenue yang tertunda sedikit. Nah kan gitu ya. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut. Terima kasih juga atas waktunya bisa datang ke sini di podcast kami ya, di gubuk kita. Di rumah logistik ya rumah kan. logistik. Rumah Oke. logistik. Terima kasih Ibu. Terima Selamat- kasih Terima banyak, kasih. Pak Iko, Pak Alfi. Terima kasih Bu Rara, Mbak Ica. Ya, terima Dulur kasih. Logistik Jawa Timur, kita di ujung acara dan kami sampaikan terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Jangan lupa atensi terus di channelnya Rumah Logistik Channelnya Alfi Rumah Jawa Timur. Logistik. Amin. Dan hari ini dengan Bang Jatim kita sudah tahu semuanya bagaimana kita berkolaborasi Iya. selama ini dan kedepannya, dan menjadi barokah buat kita semua di anggota Amin. Alfi semua. Amin, amin. Dan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi di Jawa Timur, Jawa Timur. khususnya. Khususnya. Terima kasih Bu Rara, Mbak Siap, Ica, Terima kasih. Pak Ketum. Sama-sama. Saya akhiri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logistik. Salam logistik. Walau. Tanjung Perak tepi laut